adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Sabtu 13 Maret, hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, selamat pagi. Pagi ini kami datang kepadamu untuk menghadap-Mu. Pertama, kami mohon berkat-Mu untuk hari ini. Kedua, ajarlah kami untuk melaksanakan cinta kasih. Tiga, ajarlah kami juga untuk bertobat dari kesombongan kami, karena tanpa kami sadari kesombongan itu masuk dalam lubuk hati kami, sehingga kami kadang-kadang berperilaku kurang mengasihi sesama. Maka itu ya Bapa, sadarkanlah kami akan hal ini, sehingga kami boleh menjadi manusia baru setelah mengakui segala dosa-dosa kami dan memberikan kerahiman yang baru. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ada sekumpulan anak muda yang mempunyai cita-cita. Kebetulan guru bahasa Indonesianya menceritakan, membuat tema cita-cita. Apa yang dibuat oleh anak-anak itu? Yang satu mengatakan, aku ingin jadi pilot. Aku bisa terbang mengelilingi dunia. Gajiku besar. Kalau aku punya gaji, aku buat begini. Si B mengatakan, aku ingin jadi dokter. Nanti lihat, apalagi zaman sekarang ini vaksin COVID. Kalau dokter dan juga ahli kimia tidak tahu, ya kamu nggak bisa hidup. Biarpun kamu bisa menerbangkan pesawat. Yang ketiga mengatakan, iya betul, aku menjadi ahli kimia analis. Kamu bikin obat. Supaya kamu diberi vitamin. Kalau loyo nggak bisa terbang juga. Dokter pun juga kalau nggak sehat ya nggak bisa periksa orang. Yang itu mengatakan, aku yang jadi guru. Aduh, kamu jadi guru berapa sih gajinya, kata temannya. Jadi guru itu memberi pada anak-anak nilai kehidupan. Tahu anak-anak sopan santun, tahu cinta kasih, bagaimana mereka harus menghayati agama masing-masingnya, harus menghargai orang lain. Maka lalu sebagai guru bisa membahas tentang tema orang tadi itu loh, orang Farisi tadi yang sombong itu. Maka lalu aku akan menceritakan kepada anak-anak, bertanya, anak-anak pilih yang mana? Apakah si pemungut cukai atau si orang berdosa itu?
Bagi anak yang memahami, dia akan memilih si pemungut cukai yang berdosa, yang meminta maaf, minta ampun kepada Tuhan. Nah, mengapa kamu memilih si pemungut cukai? Mengapa kamu memilih orang Farisi? Yang itu mengatakan, kalau orang Farisi itu kan dia nggak salah kok, dia ikuti tata aturannya dengan baik. Kenapa dia dipersalahkan? Iya, tapi dia sombong ya. Mengaku diri hebat. Padahal manusia itu tidak pernah sempurna. Iya, tapi pemungut cukai itu tukang korupsi itu loh, mengambil hak orang, menindas orang semaunya. Orang Farisi itu kan tidak buat jahat begitu, tapi dia sombong rohani. Nah lalu kamu suka kemana? Yang mana? Pemungut cukai bagaimana? Nah, kita inilah katanya pemungut cukai. Kenapa? Kita sering korupsi waktu, ya kan? Apalagi pada masa daring ini, kita tinggal buka Google aja jawabannya sangat bagus, angkanya besar, padahalnya kita tidak jujur. Maka kita pada masa Prapaskah ini kita harus mengakui kekurangan kita. Kita harus contoh, bukan si pemungut cukai, bukan si orang Farisi yang sombong itu menepuk dada aku paling hebat, tetapi yang harus diikuti pada masa Prapaskah ini adalah si pemungut cukai, bukan perbuatannya loh, tapi sikap-sikapnya setelah menyadari segala kekurangannya dan kemudian dia menyesal dan memperbaiki dan memperbaharui diri. Maka apa yang dikatakan? Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ini yang penting dalam hidup. Karena tidak pernah ada manusia yang sempurna. Itulah ajaran Yesus pada hari ini. Maka anak-anak, kalau Anda berpikiran, mempunyai cita-cita yang tinggi-tinggi, bagus. Tapi jangan lupa, jangan nanti menjadi sombong rohani seperti si orang Farisi itu. Melainkan harus rendah hati di hadapan Allah, karena kita tidak pernah sempurna. Bukankah Tuhan senantiasa memberikan kepada kita berkat-berkatnya? Berkat kepandaian, berkat kesehatan. Itulah yang perlu. Semoga kita diberkati dan marilah kita berdoa. Bapa, kami masih panjang hidup kami masih punya cita-cita. Biarlah kami boleh meraih cita-cita kami pada waktunya, di mana saat ini kami belajar dan belajar sampai lelah, tetapi pada waktunya ada hasilnya. Maka ajarlah kami, kalau kami nanti sukses, kami tidak boleh sombong, tapi semakin rendah hati, menggunakan bahasa padi, semakin benar, semakin merunduk. Karena itu berkatilah kami dan langkah-langkah kami selanjutnya, demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini sepanjang masa. Amin.